Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Yasmin dengan NPM akhir 027. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai teknik ortodonti fotografi. Oke, jadi peran fotografi dalam bidang kedokteran gigi itu dia cukup penting, di mana fotografi ini bisa menjadi pedoman untuk memaksimalkan hasil diagnosis yang terlihat dari interpretasi gambar. Di mana teknik fotografi yang digunakan dalam bidang kedokteran gigi itu biasanya ada dua jenis. Ada fotografi intraoral dan juga ekstraoral. Sebelum dilakukannya fotografi, baik ekstraoral maupun intraoral, ada terlebih dahulu yang dinamakan dengan persiapan pasien, yang meliputi yang pertama, perhiasan itu harus dilepaskan, dan rambut yang panjang juga harus diikat ke belakang agar bagian telinga dan leher bisa terlihat. Nah, lalu yang kedua, telinga kanan dan kiri itu harus terlihat dengan proporsi yang sama. Yang ketiga, pasien harus berdiri pada keadaan gigi berkontak dan jaringan lunak wajah dalam keadaan istirahat. Lalu yang keempat, mata pasien harus melihat lensa kamera. Dan yang kelima, jarak antara posisi pasien ke posisi kamera itu 1-1,5 meter. Nah, lalu yang keenam, tinggi kamera itu harus tepat. Jadi antara tinggi kamera itu harus sama dengan regio mata dan hidung pasien. Baik, berikut adalah gambaran foto intraoral dan juga ekstraoral, di mana untuk yang intraoral ini dia kurang lebih harus ada 6 aspek gambar yang terambil. Yang pertama itu frontal, di mana giginya dalam keadaan oklusi, lalu ada bukal kanan dan bukal kiri juga sama diambil saat gigi dalam keadaan oklusi. Lalu ada overjet kanan, oklusal RA, dan juga oklusal RB. Nah, lalu untuk yang ekstraoral sendiri, itu dia terdiri dari 4 aspek yang harus terambil. Yang pertama adalah frontal wajah dalam keadaan bibir rileks. Lalu yang kedua masih sama, frontal wajah tetapi dalam keadaan bibir tersenyum. Nah, lalu selanjutnya ada profil wajah atau diambil dari sisi lateral, sisi kanan dengan bibir yang rileks juga. Dan yang terakhir itu ada profil oblik, jadi sudutnya itu 45 derajat atau dikenal sebagai 3/4 profil tersenyum. Baik, berikut adalah persyaratan dari foto ekstraoral pada foto frontal wajah dengan bibir yang rileks. Jadi yang pertama, tampak anterior wajah pasien itu harus menghadap kamera dengan mata yang terbuka dan melihat ke arah kamera. Lalu tadi telinga juga harus terekspos atau terlihat, dan pastikan pasien tidak memakai alat-alat yang bisa mendistraksi seperti kacamata ataupun perhiasan. Nah, lalu garis antara pupil itu harus horizontal terhadap bingkai atau frame dari foto. Dengan perkiraan pusat framenya itu adalah ujung hidung. Nah, untuk yang kedua adalah foto frontal wajah yang tersenyum. Jadi sebenarnya formatnya masih sama dengan foto frontal wajah dengan bibir rileks tadi. Hanya saja fotonya dilakukan dengan pasien yang tersenyum. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk profil wajah dari lateral atau sisi kanan dengan bibir yang santai atau rileks. Nah, jadi yang pertama, pastikan giginya dalam keadaan beroklusi, lalu bibir itu rileks dan berkontak. Nah, untuk posisi kepala itu harus tegap natural dengan pandangan yang lurus. Nah, lalu seluruh bagian kepala dan leher juga harus terlihat, tetapi bagian mata sebelah kiri itu jangan terlihat. Nah, perkiraan pusat bingkai itu sekitar 1 cm dari anterior ke tragus. Nah, lalu background yang dipakai itu berwarna putih atau cerah. Selanjutnya yang terakhir dari foto ekstraoral itu ada foto profil wajah 45 derajat atau oblik. Nah, jadi yang pertama pastikan gigi dalam keadaan beroklusi, lalu seluruh bagian kepala dan leher itu terlihat. Nah, mata bagian kanan dan kiri juga terlihat karena kan dia posisinya miring. Lalu background yang dipakai pastikan berwarna putih atau cerah dan tidak memakai alat yang bisa mendistraksi seperti kacamata ataupun perhiasan. Nah, selanjutnya untuk fotografi yang intraoral itu ada beberapa alat yang diperlukan. Di antaranya ini ada cheek retractor, itu untuk membuka mulut pasien agar daerah mukosa dan giginya itu terlihat dengan jelas. Dan ada juga cermin oklusal, ini biasanya untuk mempotret atau memfoto bagian palatum dan juga dasar mulut. Nah, selanjutnya untuk foto intraoral, yang pertama itu ada foto frontal dari gigi dalam keadaan oklusi, di mana syarat-syaratnya itu yang pertama bidang oklusalnya harus horizontal dan membagi
2 pada frame-nya. Lalu harus menampilkan bagian gigi posterior secara sama atau proporsinya sama dan juga gigi dalam keadaan oklusi. Nah, lalu yang kedua ada foto intraoral bukal kanan. Jadi syaratnya itu pada bagian anterior harus menampilkan keseluruhan insisif sentral rahang atas secara ipsilateral minimum. Dan pada bagian posteriornya itu harus menampilkan seluruh bagian gigi molar pertama secara minimum. Lalu semua ates gingiva itu harus terlihat. Dan pada bidang oklusal itu harus sejajar kepada bingkai atau frame. Lalu yang ketiga adalah foto intraoral bukal kiri, di mana syarat-syaratnya masih sama, yakni pada bagian anterior harus menampilkan keseluruhan insisif sentral rahang atas secara ipsilateral minimum, pada bagian posterior harus menampilkan seluruh bagian gigi molar pertama secara minimum, semua ates gingiva harus terlihat, dan bidang oklusal harus sejajar ke bingkai. Nah, lalu yang keempat ada foto intraoral oklusal rahang atas. Nah, jadi pada bagian mid palatal rave itu harus terlihat, dia benar-benar harus di bagian tengah, dan bingkai seluruh lengkung dengan bagian jaringan lunak itu harus terlihat secara minimal. Lalu selanjutnya yang kelima ada foto intraoral oklusal RB. Jadi yang pertama bingkai terdiri dari seluruh lengkung mandibula setidaknya atau at least itu sampai gigi molar pertama harus terlihat. Lalu yang kedua permukaan labial dari central incisor itu harus sejajar dengan bagian bawah bingkai. Dan yang ketiga midline itu harus berada di tengah-tengah. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.